Nah, itu teman-teman sobat tani kelihatan ya. Jadi kalau porositas tanah itu sangat tinggi, itu pupuk mudah meresap ke dalam tanah ya. Tapi jika tanah itu padat, maka pupuk tersebut susah meresapnya ya, bahkan mengalir kemana-mana ya. Nah, itu pentingnya kita mengemburkan tanah. Oke, selamat pagi sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channelnya Petani Subsisten, yaitu channelnya untuk teman-teman sahabat tani yang lagi giat untuk belajar tanam di rumah ya, atau lagi giat belajar bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah ya. Nah, pada kesempatan pagi kali ini saya akan melakukan pemupukan di usia 49 HST ya, hari setelah tanam. Dan di sini saya akan memberikan sedikit tips perawatan labu kuning ya, pada usia di bawah 2 bulan ya. Dan juga ada informasi penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sahabat tani, khususnya teman-teman sahabat tani yang masih pemula ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman sahabat tani yang sekiranya video saya ini kurang bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan jempol ini. Nah, jempol ke bawah ya. Nah, jangan dipaksakan untuk menyukai video saya ya. Nah, jikalau Anda merasa video saya ini tidak ada manfaatnya ya. Tapi bagi teman-teman sahabat tani yang ingin benar-benar ingin belajar ya, maka jangan di skip-skip video ini, karena nantinya ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan yang nantinya bisa untuk jadi pedoman ke depannya ya. Nah, di sini terlihat daunnya agak menguning ya, teman-teman sahabat tani. Nah, ini ya. Agak menguning ya. Terus beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan pemangkasan daun sekaligus pemangkasan tunas ya. Nah, untuk usia di bawah 2 bulan saya melakukan pemangkasan daun itu 5 helai dulu ya. Nah, dimulai dari daun paling bawah, ini contoh 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ya. Nah, nanti di usia 2 bulan lebih akan saya lakukan pemangkasan lagi, yaitu 5 helai daun lagi ke atas ya. Nah, sampai nanti di usia 3 bulan itu udah nggak ada lagi pemangkasan daun ya, ataupun tunas. Nah, tujuan untuk pemangkasan daun ataupun tunas sendiri adalah memberi kesempatan untuk calon buah ya, atau bunga betina supaya bisa bereproduksi secara maksimal ya. Nah, karena nanti dengan adanya daun-daun tua ini kita anggap daun tua ya, yang di bawah ini, terus tunas-tunas yang di samping ini, itu sangat mengganggu karena nanti mereka akan merebut unsur hara yang kita berikan pada tanaman tersebut ya. Nah, untuk tips yang kedua, saya melakukan penggemburan di sekitaran perakaran tanaman ya. Ini ada 2 bedeng, itu 1 dan ini 2 ya. Tidak banyak sih, tapi untuk kita yang lagi belajar ini sangat cocok ya. Nah, ini teman-teman, ini tanah di sekitaran perakaran ini mungkin ada bagusnya sebulan sekali tuh teman-teman sahabat tani gemburkan ya, karena itu sangat berpengaruh pada keluar masuknya oksigen ya di dalam tanah itu. Bisa menggunakan alat seadanya kok. Seperti saya ini saya menggunakan alat sederhana ya. Nah, ini dari bambu yang saya belah ya. Ini bambu.
Nah, caranya dengan kita kita cucuk-cucuk gini, apa sih bahasanya dicucuk-cucuk? Ya pokoknya intinya kita gemburkan seperti inilah ya, semua keliling. Nah, baru gitu kita timbunkan ke batang utama ini ya, batang tengah ini. Nah, nanti di sini akan tumbuh akar-akar baru ya di sini. Nah, yang kedua, dengan kita gemburkan tanah seperti ini, penyerapan nutrisi itu bisa lebih mudah untuk diserap oleh tanaman ya. Karena oksigen mudah untuk masuk ke dalam tanah, karena tanah tersebut mempunyai porositas yang tinggi ya. Apalagi di sini ini lagi musim penghujan, jadi rawan tanah ini cepat padat ya. Jadi kalau cepat padat, nutrisi yang kita berikan ke tanah itu, ke tanaman ya, itu sulit untuk masuknya ya. Jadi udara pun sulit untuk masuk. Jadi oksigen itu ya, itu sangat penting karena sangat berperan penting dalam pengangkutan nutrisi ke setiap sel-sel tanaman ya. Nah, terus di sini saya akan menunjukkan ciri-ciri buah itu bakal jadi atau tidak ya. Dari bunga betina yang masih muda itu bisa kita kenali ciri-cirinya ya, seperti ini. Saya kasih contoh dulu. Mana tadi? Oh ini. Ini teman-teman sahabat tani, ciri-cirinya ya. Jadi kalau bunga betina, ini bunga betina ya. Ini calon buahnya ya. Ini kalau seumuran segini, dia udah berwarna kuning kayak gini, kuning muda ya. Itu nantinya nggak bakal jadi. Pasti rontok ya. Kita samakan dengan yang ini. Nah ini coba, ini besarnya sama. Nah ini teman-teman sahabat tani, berbeda ya. Kelihatan kan? Nah, agak kabur ya. Coba sebentar ya teman-teman sahabat tani, sabar ya. Nah itu kelihatan jelas ya. Nah jadi yang ini warnanya kuning ya, kuning muda ya. Nah jadi sedangkan yang yang bakal jadi ini hijau, hijau segar ya. Contohnya lagi seperti ini. Mungkin tadi agak kabur ya. Nah ini saya ambilkan, yang ini bakal jatuh juga nantinya, ini nggak bakal jadi. Nah ini teman-teman sahabat tani, dia warnanya kuning gini, kuning muda ya. Nah ini nanti bakal jatuh, bakal rontok ya. Nah kalau udah seperti ini, maka teman-teman sahabat tani bisa kenali penyebabnya ya, apa saja penyebab yang bisa menyebabkan kerontokan pada buah ya. Terutama buah muda ini sangat sayang ya, karena ini nantinya juga bakal besar. Kalau udah segini udah rontok ya, kapan jadinya kan gitu ya. Jadi penyebabnya itu sangat banyak ya, bisa dari cuaca ya, cuaca yang ekstrim ya, seperti hujan yang deras bercampur angin ya, terus kekurangan unsur kalsium, kekurangan unsur nitrogen, dan masih banyak lagi penyebabnya ya. Nah di sini untuk antisipasi saya menambahkan unsur nitrogen agak lebih tinggi ya, tapi saya imbangi dengan kalium supaya tanaman nanti bisa kokoh ya atau kuat. Nah tadi udah saya perlihatkan, ini daun agak menguning ya. Ini ciri-ciri kekurangan unsur nitrogen ya, dan itu sangat berpengaruh pada pembuahan ya. Tadi udah kita lihat sama-sama banyak yang rontok ya. Oke, kita lanjut ke dosis pemupukannya. Nah ini teman-teman, semua pupuknya sudah saya masukkan, saya tambahkan nutrisi tambahan ya. Nah, nanti saya perlihatkan, tapi saya kasih tahu dulu dosisnya. Untuk pupuknya saya menggunakan urea 3 on, terus MOP atau KCl 3 on, terus fosfat atau TSP itu 1 on ya. Terus saya tambahkan mol bonggol pisang itu 100 cc, terus pestisida nabati 100 cc, PGPR 40 mili, asam amino 40 mili, dan IM4 10 mili ya. Nah ini dia. Oke teman-teman sahabat tani, ini pupuknya sudah saya campur merata ya, dengan dosis 15 liter air ya. Nah untuk dosis per batangnya atau per pokoknya saya memberinya ini 200 cc ya. Ini gelas takar ukuran 200 mili ya, atau 200 cc. Nah segini, ini sekedar contoh. Nah ini teman-teman sahabat tani.
Nah, itu teman-teman sobat tani kelihatan ya. Jadi kalau porositas tanah itu sangat tinggi, itu pupuk mudah meresap ke dalam tanah ya. Tapi jika tanah itu padat, maka pupuk tersebut susah meresapnya ya, bahkan mengalir kemana-mana ya. Nah, itu pentingnya kita mengemburkan tanah di sekitar perakaran tanah ya, itu maksudnya nutrisinya ya. Nah, saya putar dulu mereknya, ini nggak enak juga ya kan. Nah, ini mol bonggol pisang, PGPR, pestisida nabati, ini E4, kalau ini nggak masalah ya. Nah, E4, terus ini asam amino murni ya. Nanti setelah pemupukan melalui kocor, saya akan melakukan penyepraiannya karena antisipasi penyakit jamur setelah pemangkasan daun juga tunas ya. Nah, untuk dosis apanya penyemprotan ya, saya menggunakan per liternya itu 2 cc semua ya, rata 2 cc ya. Jadi mol bonggol pisang 2 cc, PGPR 2 cc, pestisida nabati 2 cc, I4 2 cc, asam amino 2 cc. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ketemunya 1 liternya itu 10 cc ya. Bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Nanti kemungkinan penyemprotan nggak saya perlihatkan videonya karena ini udah agak siang ya. Yang penting apa yang saya bilang ini bisa dicatat ya. Jadi untuk bisa pedoman ke depannya ya, dicatat aja. Disimpan di buku, jadi kalau pas mau perawatan itu enak, bisa tinggal kita lihat ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman sahabat tani. Oke, ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.